Masih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Bang Gode, sekarang waktunya kita mendengarkan masyarakat, Bang. Bagaimana mereka melihat kasus ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Golden Yus. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak Ondo. Iya, KSPM untuk Puncak Waringin, Batu Cermin atau Waterfront City ada 3 itu sudah diresmikan, tetapi belum dioperasikan. Harusnya transparan nih PUPR, karena penggunaan dana hampir 1 T, tapi idle. Ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum tentang hal pengeluaran keuangan negara. Memang saya setuju, idealnya memang daerah yang kelola aset nasional yang ada di daerahnya. Tapi tentu mungkin PUPR berpikir bahwa daerah belum bisa melakukannya karena SDD-nya kurang, sumber daya dananya atau sumber daya manusianya. Bila hal seperti itu pemikiran mereka, maka saya menyarankan dia diikut-sertakan saja dulu daerah itu untuk ikut mengelolanya sambil mereka belajar. Agar KSPN tersebut tidak menjadi idle atau tidak menjadi sia-sia saja dibangunnya. Mungkin mereka khawatir bila diserahkan pengelolaannya ke daerah yang belum siap, maka bisa-bisa KSPN menjadi kawasan yang tidak strategis lagi. Bisa-bisa biaya perawatannya pun tak mampu dikelola. Saran saya, daerah atau pusat adalah Indonesia. Biarlah diserahkan kerja ke daerah, dibantu, diawasi oleh pusat. Dan jangan ada pemikiran diserahkan ke swasta, karena ini aset daerah tersebut untuk bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD-nya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat, untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa menyarankan untuk kalau memang belum benar-benar siap, ya sudah diikut sertakan dulu pemerintah daerahnya. Tapi kembali lagi Bang, pertanyaannya sebetulnya apa yang membuat kemudian pemerintah pusat benar-benar belum menyerahkan permanen proyek-proyek ini? Ya, mungkin yang perlu kita pahami bersama itu uang yang dipakai untuk membangun proyek-proyek di Labuan Bajo itu hampir 1 triliun. Ya. 3 proyek ini? Ya. Oke. Uang itu dari mana? Uang itu dari rakyat juga, termasuk dari rakyat di Manggarai Barat yang dipungut pajaknya oleh negara. Iya. Itu artinya pemerintah pusat jangan merasa bahwa dia pemilik proyek. Ikuti aturan yang ada, itu yang pertama. Yang kedua soal SDM. Emangnya orang daerah itu lebih bodoh dari orang pusat? Atau dengan kata lain, orang-orang yang di pusat pun adalah orang-orang daerah pada dasarnya. Yang tidak ada itu adalah trust. Padahal esensi desentralisasi itu adalah trust. Kenapa ada desentralisasi sejak 2001? Nah, ini pertanyaan mendasarnya. Atau mengapa amanat reformasi itu harus dilakukan desentralisasi atau otonomi daerah? Itu tidak lain adalah bentuk kepercayaan pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom. Nah, tugas pemerintah pusat terkait dengan proyek-proyek pusat di daerah adalah melakukan pendampingan. Mestinya sejak proyek itu selesai langsung diserahkan kepada daerah, pusat harus mendampingi terus sehingga pembangunan proyek itu sesuai dengan tujuannya. Kasihan nanti kalau proyek ini menjadi monumen kegagalan di dalam mengelola aset-aset pusat yang ada di daerah. Itu yang tidak boleh terjadi.